Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Kavin. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengertian teori belajar behavioris, kemudian kognitivisme, kemudian konstruktivisme. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori belajar behavioris. Behavioris sendiri merupakan teori belajar yang mengedepankan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Artinya terjadi perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Kemudian mengenai konsep-konsep teori belajar behaviorisme. Untuk yang pertama yaitu apabila sudah mampu menunjukkan perilaku atau perubahan-perubahan perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, maka dikatakan sudah belajar. Artinya di sini kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku pada peserta didik itu tidak dianggap belajar menurut teori ini. Kemudian yang kedua yaitu yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon dianggap tidak penting karena tidak bisa diamati. Contoh stimulus dan respon, ketika bel sekolah berbunyi, maka secara otomatis peserta didik akan masuk ke kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Dalam hal ini guru biasanya lebih sering memberikan contoh berupa instruksi. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan tidak lupa untuk yang terakhir yaitu evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat oleh peserta didik. Kemudian kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioris. Untuk kelebihannya sendiri yaitu peserta didik bisa melatih dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian juga mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu di dalam suatu pembelajaran. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu teori ini membatasi peserta didik untuk kreatif, produktif, dan imajinatif. Tidak hanya itu, timbulnya kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya berpacu pada stimulus dan respon saja. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan landasan berpikir filosofis pembelajaran kontekstual yang meyakini bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia. Artinya belajar adalah tindakan untuk menciptakan suatu makna atas apa yang ia pelajari. Dengan demikian, teori belajar konstruktivisme berfokus pada bagaimana cara individu membangun pengetahuan dan memahami dunia berdasarkan konteks dan pengalaman pribadi mereka. Kemudian untuk konsep teori konstruktivisme, yang pertama yaitu konstruksi pengetahuan. Artinya individu membangun pengetahuan melalui proses interpretasi dan atribusi, sehingga pengetahuan bukan entitas pasif, namun hasil dari interaksi individu yang bersifat konstruktif. Yang kedua yaitu aktivitas kognitif.
Berarti teori ini menekankan pentingnya individu untuk bergerak secara aktif untuk mencari, memilih, dan mengorganisasikan informasi yang dia bangun. Kemudian yang ketiga yaitu konteks sosial, merujuk pada proses interaksi individu baik melalui diskusi, kolaborasi, atau pemodelan yang membantu pembentukan pengetahuan karena didasarkan pada konteks sosial. Kemudian yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan. Teori ini melibatkan proses berkelanjutan dari pembangunan pengetahuan. Hal ini dikarenakan individu dapat mengembangkan pengetahuan mereka seiring bertambahnya pengalaman dan pengetahuan baru. Kemudian untuk tujuan teori konstruktivisme yaitu yang pertama, pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan mampu untuk mengonstruksikan pengetahuan mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat terlibat aktif secara langsung ketika mengembangkan pengetahuan baru agar siswa lebih paham dan dapat menerapkannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan yang diperbolehkan bukan hanya dari satu arah saja, melainkan ada berbagai aspek yang harus dipenuhi. Proses pembelajaran yang berlangsung diharapkan menjadi proses pembentukan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai teori belajar kognitivisme. Teori belajar ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, artinya suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri manusia tersebut sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif berbekas. Kemudian untuk konsep teori kognitif sendiri yaitu yang pertama penguatan daya ingat. Penguatan daya ingat ini sebenarnya sama dengan mengembangkan kebiasaan berpikir secara kompleks dan kritis. Penerapan teori belajar kognitif ini dapat menghasilkan daya serap cepat dan memori jangka panjang. Bahkan sejak usia dini, fungsi kognitif telah aktif, dan hal ini pada akhirnya mempengaruhi perkembangan dan pembentukan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penggunaan berbagai panca indera. Siswa yang menggunakan metode pembelajaran ini, teori ini kognitif dapat secara efektif memilih rangsangan dari berbagai indera seperti bau, suara, gambar, dan sebagainya. Dalam hal ini, siswa juga dapat mengarahkan perhatian mereka secara khusus pada rangsangan tertentu dengan cepat mengabaikannya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan perencanaan. Dalam hal ini, siswa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan tindakan dan melaksanakannya secara efektif. Otak yang telah terlatih dalam menyerap berbagai konsep dan berpikir secara kompleks dan kreatif, akhirnya dapat membentuk pribadi yang proaktif, mampu mengidentifikasi peluang dan mengatasi berbagai masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.